رسول وقل سبيلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لهذا الكتاب الشريف العلامة محمد بن قاسم والإمام العلامة أحمد بن الشيخ. وإذا مشينا لنقول بمقرب سلاكري والذين يقولون بمقرب بدأ كعبد المجيد الشجاعي وكعب مسجد الشجاعي وكعبد الشجاعي وكيه dan guru-guru kita yang telah mengambil manfaat ilmu dari beliau-beliau. Allah Ta'ala ya'mina bihadihim wa yumiduna bimadadihim wa yaqala barakatihim wa du'aihim wa syu'alihim wa ulumihim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususan untuk seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahiran wa batinah. Hajat-hajatnya Allah kabulkan, kesulitan-kesulitan yang Allah berikan jalan keluar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada yang memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bisa melunasinya dengan pelunasan yang Allah ridhai, dengan jalan yang halal dan thayyibah. Ya Allah, semoga keluarga jamaah kami dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya, istrinya dimanapun mereka berada, semoga selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan anak-anaknya semoga Allah tanggung dia pendidikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan bisa menyelesaikan cita-citanya. Ya Allah, cita-cita yang Engkau ridhai. Dan jemaah kami apabila memiliki usaha, semoga usahanya dijadikan usaha yang menghasilkan hasil yang halal dan thayyibah. Ya Allah, daripada hasilnya semoga anak-anaknya, istrinya semakin wasilah dekatnya, taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila kita dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa duduk di majlis ini dengan istiqamah. Semoga panjenengan duduknya di sini ini Allah wasilah daripada pertemuan ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Di mana? Mana? Walil kirani. Kita sampai kepada bab qiraat. Kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum qiraat. Qiraat ini diambil daripada lafaz khalqun. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang akad qiraat.
Qirat ini secara bahasa diambil daripada qardun, masdarnya qardun diambil daripada qardun, qarada yaqridu qardan, yang bermakna adalah al-qat'u, memutus, memotong, itu adalah qardun. Karena nanti itu punya harta dipotong-potong, diberikan kepada orang untuk dikelola. Nah, ini disebut dengan qardun. Kalau segi syariat, daf'u malikin malan lil 'amili. Jadi memberikan orang yang memiliki, memberikan seseorang yang memiliki harta kepada amil ini pengelola, atau yang mengerjakan amil. Jadi memberikan seorang malik ini adalah pemilik hartanya. Jadi memberikan seorang malik terhadap hartanya bagi amil untuk dikelola. Jadi memberikan suatu harta dari seorang malik itu pemilik, diberikan kepada amil, orang yang mengelola, mengerjakan harta tersebut. Untuk apa harta itu diserahkan? Untuk dikelola, untuk dikerjakan. Adapun pembagiannya ini dibagi, artinya kalau setelah dikelola hartanya ada keuntungannya, keuntungan tersebut dibagi. Terus walil qirati arba'atu syara'ita. Adapun walil qirati, dan yaitu bagi akad qirat arba'atu syara'ita, ialah ada 4 syarat. Jadi bagi akad qirat ini ada 4 syarat. Dan intinya seorang yang memiliki harta, kemudian hartanya ini disuruh kelola kepada orang lain, dan hasilnya dibagi, maka ini disebut dengan qirat. Ada yang mengatakan qirat ini adalah permodalan. Ada yang mengartikan bagi hasil. Bagi hasil. Ada di dalam kitab lain yang disebut dengan qirat adalah memberikan kuasa dari pemilik harta dengan menjadikan hartanya dalam kuasa orang lain agar ia berdagang dan labanya dibagi di antara keduanya. Itu di dalam kitab Aqriyus Syariah. Artinya yang punya hutang diberikan kepada orang lain untuk dikelola. Ketika ada hasil daripada harta yang dikelola itu, kemudian dibagi dua. Kemudian ada rukun daripada akad qirat ini. Kalau akad rukunnya ini tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi yang dimaksud dengan akad qirat. Yang pertama adalah malik. Malik ini pemilik modal, pemilik uangnya, malik namanya. Kemudian yang kedua adalah amil, orang yang mengerjakan, namanya amil. Yang ketiga namanya amal. Amal ini pekerjaan
perdagangan untuk menghasilkan laba, namanya aman. Kalau yang punya modal namanya malik. Kalau yang dipasrahin untuk mengelola namanya amin. Perdagangan yang dilakukan itu dinamakan aman. Terus yang keempat ada lagi yang namanya siwat. Siwat ini adalah ijab dan qabul. Nah, yang keempat, agar terjadi yang namanya akad qirad harus ada al-malu. Al-malu itu harta atau laba. Harta atau laba, sehingga kalau sudah ada laba bisa dibagi, Pak. Harta atau laba. Ayo minum dulu. Baik. Hikmah diperbolehkan qirad ini adanya kebutuhan yang mendesak. Karena kadang kita punya skill tapi tidak punya modal, ya kan? Ada yang punya modal tapi tidak punya skill. Bertemunya dari dua kemampuan ini, kemampuan di bidang ilmunya SDM, kemampuan di bidang permodalannya, kemudian bertemu, dikasihlah modalnya, dikelola oleh SDM-nya, ada hasilnya. Kemudian dalil daripada akad qirad ini, annahu sallallahu alaihi wasallam daraba li Khadijah radhiyallahu anha bimaliha ila Syam wa afadat ma'ahu 'abdaha Maisarah. Dalil daripada akad qirad ini, dasar hukumnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdagangkan hartanya Khadijah. Sering kita dengarkan, Pak, waktu mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang. Mulai kecil beliau mengembala kambing, kemudian ikut dengan Khadijah. Tertariklah Khadijah karena sosok Nabi Muhammad, bagaimana jujurnya Nabi Muhammad. Terkesima karena memang di situ juga terdapat tanda-tanda kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini kan mengelola dagangannya Siti Khadijah. Kemudian budaknya yang bernama Maisarah ikut bersama Rasulullah SAW. Ini adalah dasar dalil adanya akad qirad. Keutamaan daripada qirad ini, Pak, disebutkan keutamaannya adalah fil hadis tis'atu asyari rizki fit tijarah, 9/10 rizki terdapat di dalam perdagangan. Jadi 9/10 artinya kalau ada 10, 9-nya mata pencarian. Perdagangan itu kan mata pencarian. Jadi 9/10 rizki itu ada di dalam perdagangan. Betapa luar biasanya orang yang berdagang itu. Ya buktinya, Pak, kalau yang kerja sama orang itu kan memang sudah ditarget, kerja lama, hasil ditentukan pemilik perusahaan. Tapi kalau dagang, pemilik toko yang di pojok itu siapa itu? Itu berdagang. Termasuk 9 dari 10 rizki, 1/9 dari 10 rizki itu apa namanya? Apa yang saya tadi itu? 9/10 rizki terdapat di dalam perdagangan. Kalau 9/10, 9-nya, nah
rezeki itu ada di perdagangan. Dan yang per-10 terdapat di dalam peternakan. Wal 'ushru fil mawashi. Makanya ada yang punya ayam 5 bisa kaya karena ngelola ayam 5 itu, Pak. Karena ada pelatihan itu. 5 punya anak, kemudian telurnya dijual untuk pakannya. Nah, itu kan ada yang gitu. Sebelum yang 5 itu diberikan nasi bekas dulu, setelah punya telurnya dijual, sebagiannya ditetaskan ternak. Ada yang ternak kambing, kan ada itu, ada ayam, ternak sapi. Jadi di peternakan itu 1/10 daripada rezekinya. Suratul Qirat, adapun contoh daripada qirat ini, umpamanya Zaid berkata kepada Amr, "Qaradtuka fi hadhihi alfi dinarin litijarati." Aku akan qirat denganmu dalam 1000 dinar ini untuk diperdagangkan fil adwadil madrasiyati, dengan diperdagangkan fil adwadil madrasiyati, untuk dagang alat-alat sekolah, ala anna ribha bainana binisbi, dan keuntungan di antara kita berdua separuh-separuh. Jadi ada Zaid berkata kepada Amr, aku akan qirat dengan kamu dalam 1000 dinar ini untuk dagang alat-alat sekolah, dan keuntungannya di antara kita berdua separuh. Kemudian Amr berkata, qabiltu, saya terima. Zaid ini menjadi apa? Malik. Amr menjadi apa? Amil. 1000 dinar, perdagangan 1000 dinar untuk dijaga ini Amr. Malik sebagai syaratnya yang mewakilkan, ya, pemilik modal menyerahkan kuasa kepada amil. Amilnya siapa? Amr. Kemudian walil qirati arba'atu syara'it. Akad qirat ini bisa sah kalau mencakup 4 syarat. Pertama adalah ayyakuna ala nadin. Akad qirat ini harus berupa mata uang. Min darahimi wa dananiri, berupa dari dirham atau dari dinar. Jadi harus mata uang, baik dirham ataupun dinar, atau seperti mata uang sekarang, Pak. Maka tidak bisa masuk kepada qirat ini berupa emas yang masih mentah, lagi gali-gali tambang emas, kemudian dia dikasih kepada orang buat modal, belum bisa. Atau perhiasan, punya perhiasan, nih buat modal kamu, belum bisa. Ini karena qirat kalau di dalam Islam. Jual dulu, setelah berupa mata uang baru bisa. Ya kalau dulu kan ada dirham dan dinar. Kalau sekarang kan ada dolar dan rupiah, apa lagi rial, ya. Terus juga tidak bisa emas campuran, dan juga tidak bisa dagangan, Pak. Punya dagangan dikasih, harus dibentukkan. Jadi punya banyak dagangan, ini kamu kelola. Kalau akan qirat, karena ini betul-betul permodalan. Modalnya dulu, uangkan dulu,
Atau kalau dagangnya, fisik dagangnya memang harus dikeluarkan baru diluarkan. Di antara perdagangan ini uang receh itu harus dimurahkan, jangan yang receh-receh, karena memang kalau receh itu kan tidak bisa dilakukan, yang harus dimurahkan. Jadi yang pertama intinya adalah ayyakuna ala nadin, harus berupa mata uang. Wasani, dan yang kedua terus ayat dan rabbul mali, harus memberi izin. Rabbul mali, siapa yang memiliki modal. Rabbul mali, siapa yang memiliki modal. Lil amili, bagi orang yang mengerjakan, amil yang mengelola. Fit tasarrufi, di dalam menggunakan harta. Mutlaqan, secara mutlak. Artinya apa? Panjenengan kalau mempercayakan modal kepada seseorang, harus memberikan izin kepada pengelolanya, itu harus memberikan izin menggunakan hartanya. Ya kalau dikasih uang untuk modal, tidak boleh digunakan, ya nggak ada artinya. Maka tidak boleh bagi malik itu mempersempit menggunakan hartanya. Contoh, jangan engkau beli sesuatu sehingga engkau bermusyawarah dengan saya. Artinya dia belanja kalau sudah musyawarah akan terbatas, tidak boleh, tidak sah nanti akan kirotnya. Ini Islam mengatur di dalam permodalan ini, Pak, sebenarnya agar satu sama lain saling nyaman. Sebenarnya kirot ini ada kata muqarabah, itu bahasa ahli Hijaz. Kalau di perbankan itu kan ada istilah mudharabah, ya. Kalau di syariat itu kan akad mudharabah, bagi hasil. Sebenarnya sama dengan kirot ini, cuma kirot ini bahasanya ahli Hijaz. Kalau mudharabah bahasanya ahli kirah. Sama. Kalau bahasa bank kan mudharabah, bahasanya orang Hijaz, kirah. Karena di kitabnya kita itu bahasanya kirah, ya kirah. Jadi yang kedua ini, pemodal harus memberikan hak penuh secara mutlak di dalam menggunakan permodalan tersebut. Terus, maka tidak boleh ketika mengatakan ini juga, engkau tidak boleh membeli kecuali kepada gandum yang putih. Berarti kan membatasi, Pak, ya, membatasi. Engkau tidak boleh, kamu boleh berdagang apa saja, tapi tidak boleh ini yang ini, tidak boleh. Dalam akad kirot ini, bagi hasil ini harus betul-betul diberikan keluasaan dalam mengelola. Terus aufima, atau di dalam sesuatu, aufima atau di dalam sesuatu terus yang qadiru, la yang qadiru, yang tidak terputus, wujuduhu, apa adanya, ma ghaliban, secara kaprah, secara umum, kebiasaannya. Jadi atau
Memberikan izin di dalam sesuatu, ada artinya di dalam sesuatu itu di dalam menggunakan hartanya, di dalam mengelola sesuatu yang tidak terputus secara kebiasaan. Artinya boleh diperdagangkan kepada apa saja yang selalu ada. Contoh yang selalu ada apa ya? Artinya yang selalu musim. Artinya juga yang selalu ada tiap hari. Apa yang selalu ada tiap hari? Berarti Indomie. Kopi yang Kopi, Indomie. Maka tidak boleh pemodal itu melarang kepada dia. Contoh, dia menyuruh begini. Dia memberikan syarat, saya akan memodali kamu, saya akan bagi hasil dengan kamu dengan syarat kamu membeli sesuatu yang jarang adanya. Contoh, kamu harus dagang kuda yang belang. Kan jarang Pak kuda belang. Maka lam yasihah, tidak sah akadnya. Kenapa? Karena sudah menyempitkan perdagangan. Ya nggak luasa, gimana mau cari hasil kalau perdagangannya dipersempit. Terus wa ayastari qalahu juz'an ma'luman min ar-ribhi, dan harus mensyaratkan kepada amil ayastariqa, mensyaratkan siapa malik lahu bagi amil. Ayastariqa, mensyaratkan siapa malik lahu bagi amil. Juz'an satu bagian makluman yang diketahui minar ribhi, dari keuntungan. Jadi syarat yang ketiga adalah malik ini harus jelas-jelas memberitahu berapa bagian yang akan didapatkan oleh amil ketika mendapatkan keuntungan. Contoh, dengan mengatakan kalau saya akan mengangkat kilo dengan kamu, nanti kalau ada kelebihannya, ada labanya, kamu separuh, saya separuh, atau kamu sepertiga, saya sisanya. Berarti sisa sepertiga berapa? 23. Nah, maaf, saya perlu jurusan ekonomi, belum matang. Profesor matematika belum matang. Jadi harus jelas berapa pembagiannya. Kalau seumpamanya malik ini berkata kepada amin, "Qarab juga ada hadzal mali ala anna laka fi syirkatan aw nasiban minhu." Lalu mengatakan begitu, saya akan kirot atas harta ini, atas modal ini dengan akad syirkah, artinya kerja sah. Cuma tak dijelaskan berapa hasil kalau ada keuntungan. Atau mengatakan saya akan kirot dengan kamu, kalau ada hasilnya kamu akan punya bagian di dalamnya. Tapi tidak jelas bagiannya berapa. Kalau sudah seperti itu, fasadul kirot, maka rusak akal kirotnya. Harus jelas. 10%, 5% harus jelas. Jadi ketika mengatakan begini juga nggak bisa. Saya akad kirot, kalau akad kirot pendapatan kamu nanti punya bagian 100 dinar, atau kamu akan mendapatkan 100.000 seumpamanya. Sedangkan kita tidak tahu bahwa keuntungan itu akan ada 100.000. Yang pasti. Jadi modal itu harus jelas dan tertentu dari mana. Terus sampai mana tadi?
ma'luman diketahui, minar ribhi dari keuntungan, dari laba, jadi keuntungan. Jadi syaratnya bagian itu diketahui berapa dari keuntungan bagiannya itu. Ya yang kita bahas tadi itu. Kalau seumpamanya ada orang mengatakan begini, saya akan kira dengan kamu kalau ada keuntungan bagian kita. Artinya kalau kita mengatakan bagian kita, dia mendapatkan separuh, kita mendapatkan separuh. Wa alla yuqaddara bimuddatin. Wa alla yuqaddara, dan tidak boleh ditentukan akad kirot ini bimuddatin, dengan masa atau dengan waktu. Jadi tidak boleh dibatasi oleh waktu. Kalau dibatasi dengan waktu, nggak bisa, nggak sah. Contoh kakauli sebagaimana dia berkata Malik itu, qaratu kasanatan, saya ingin akad kirot dengan kamu 1 tahun seumpamanya. Dan juga tidak boleh digantung, Pak. Seumpamanya mengatakan kalau awal bulan ini datang, saya akan kirot dengan kamu. Tidak boleh digantung. Akan kirot saja. Kalau sudah tidak mau, minta rusak saja, minta berhenti saja. Dan akad kirot ini adalah akad amanah. Akad kirot ini adalah akad amanah. Maksudnya akad amanah ini akad kepercayaan. Akad amanah ini adalah akad amanah kepercayaan. Jenengan percaya kepada saya karena saya dilihat menguasai di bidang perdagangan, di bidang SDM yang sesuai dengan panjenengan yang diinginkan untuk dikelola itu, kemudian dipasrahkan modalnya kepada kita seumpamanya. Terus karena ini adalah akad amanah, kirot ini akad amanah, wala dhamana 'alal 'amil, wala dhamana, dan tidak mengganti, wala dhamana, dan tidak mengganti 'alal 'amil, di atas amil. Siapa amil? Pengelola yang mengerjakan. Yang mengerjakan harta kirot itu illa bi'adwalin, kecuali sengaja, kecuali ceroboh, ya, kecuali sengaja. Jadi kalau ada kerugian nggak perlu, karena ini adalah akad amanah. Terus wa idza hasala, kalau tadi tidak pernah mengganti. Kalau seumpamanya idza hasala, dan ketika hasil di dalam harta kirot itu yang dikelola itu hasil ribhun suatu laba wa khusranun, dan rugi. Kalau seumpamanya ada keuntungan, ada rugi, seumpamanya jubira al-khusranu birribhi, jubira, maka ditambal atau ditutupi al-khusranu, apa kerugian, birribhi, dengan keuntungan.
Sebenarnya tadi ini kan syarat mangkirat. Terus syarat laba telah kita sebelum kita selesai tadi itu sudah dijelaskan juga. Kalau kita coba lihat di kitab lain, syarat laba keuntungan itu ada dua. Kita coba lebih dalam lagi perinciannya. Yang pertama adalah keuntungan untuk mereka berdua, Malik dan Amir, tidak untuk selainnya. Artinya keuntungan itu jelas harus si A dan si B, pemilik modal dan pemilik dan pengelola. Contoh, apabila pemilik modal itu berkata, saya akan kirot denganmu dan semua keuntungan untukmu seumpamanya, hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak dapat hasil. Keuntungannya hanya untuk siapa? Untuk pengelola seumpamanya. Atau sama kebalikannya, kita akan kirot, tapi kalau ada kelebihannya untuk itu semua ya, bisa. Orang disuruh kerja bakti, nggak bisa. Harus baik bagi Amir ataupun bagi Malik. Terus yang kedua, seharusnya juga ini syarat daripada laba. Malik disyaratkan menyebutkan bagian yang jelas dari laba itu, seperti yang kita tadi katakan itu, kadar apa dari tidak kadar nilainya atau banyaknya, bisa menyebutkan mendapatkan sepertiga daripada labanya atau separuh dari labanya. Tidak boleh mengatakan 100 rial, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan 50 rial, tidak boleh. Kita kelola pendapatan saya, pokoknya saya mau tidak mau kamu harus kasih 5 juta saya sebulan. Terserah kamu mau apapun, tapi yang jelas kamu harus kasih saya 5 juta. Mau rugi mau hasil, nggak bisa, nggak sah kirotnya. Harus jelas berapanya, apa setengah ataupun berapa. Itu tadi syarat daripada laba. Kalau syarat pekerjaan dalam kirot itu seperti apa? Setidaknya ada dua. Pertama, tijarah ataupun perdagangan. Artinya pekerjaan yang dilakukan dalam akad kirot ini harus berupa jual beli ataupun yang tercakup di dalam jual beli, seperti menakar barang, menimbang, membawa dan sebagainya. Yang penting berkaitan dengan tijarah, perdagangan, maka itu sah di dalam akad kirot. Yang kedua, pemilik modal tidak boleh membatasi mentasarrufkan amil seperti yang disebutkan tadi. Contoh, jangan kau berdagang kecuali dengan perkara ini. Berarti membatasi, kalau perkara lain tidak boleh. Atau jangan kau bermuamalah kecuali dengan si bulan dan si bulan. Artinya dengan kalau bukan yang ditunjuk kemudian nggak boleh. Kemudian ada masalah-masalah dalam kirot itu. Pertama, menggantungkan atau taklid adanya akad kirot dan membatasi waktunya kirot, hukumnya tidak sah. Tadi kan begitu kan? Jadi panjenengan membatasi waktu sebulan, setahun, itu tidak sah. Contohnya, saya akad kirot denganmu jika telah tiba bulan Ramadan. Artinya kalau bulan Ramadan belum tiba tidak jadi, nggak boleh dibatasi. Atau berkata saya akan kirot denganmu selama 1 tahun atau 2 tahun, tidak boleh. Tapi apabila yang ditaklidkan itu mentaklidkan kan tidak boleh. Mentaklid itu menggantung ini kan tidak boleh. Tapi dalam mentasarrufkan barang maka hukumnya tetap sah. Misal mentasarrufkan itu menggunakan barang. Misal saya akan kirot dengan kamu
Jangan mentasarrufkan kecuali di bulan Ramadan. Itu boleh. Saya akan kira dengan kamu. Artinya modal sudah dikasih, tapi penggunaannya di bulan Ramadan saja ya. Ini kata ulama diperbolehkan. Atau akan kira, saya akan kira denganmu, tetapi jika bulan Ramadan telah tiba, jangan membeli tetapi menjual saja. Cukup Ramadan, kamu jangan membeli, jangan pulakan semuanya, jual saja dulu. Itu dibolehkan. Tapi kalau membatasi waktunya, saya akan akad kira dengan kamu kalau datang bulan Ramadan. Maksudnya di sini kita sudah berjalan dan sudah berjalan, tapi ditaklid, digantungkan di dalam mentasarrufkan barang, menggantung di dalam menggunakan barangnya. Menggunakan barang, kamu boleh belanja, kamu jangan belanja yang di bulan Ramadan, bulan saja aja yang ada, itu boleh. Tapi kalau belum akad kemudian digantung, itu yang tidak boleh. Artinya kita ini adalah masalah-masalah yang lebih diperdalam lagi daripada akad kira. Tadi kan kita memang mentaklid, menggantungkan kan nggak boleh dengan kitab kita. Tapi secara diperinci, kalau mentaklidnya itu di tengah perjalanan kita sudah akad, kemudian di tengah perjalanan kita melaksanakan mentaklid, itu diperkenankan. Terus pembagian laba dari akad kira itu kan dibagi antara pemilik modal dan pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan, separuh-separuh atau sepertiga atau 2/3. Sedangkan kerugian pertama ditutup atau diganti dengan keuntungan yang kedua. Dan begitu sebaliknya, kalau ada keuntungan pertama kemudian kerugian kedua, maka ditutupi oleh keuntungan. Itu kan terakhir kita yang baca tadi. Kalau ada keuntungan ataupun kerugian, kalau ada kerugian ditutup oleh keuntungan. Entah keuntungannya itu di transaksi pertama, kemudian kerugiannya di akad yang kedua, atau di pertama atau sebaliknya. Di pertama rugi, di belakang selanjutnya adalah untung, maka ditutupi oleh keuntungan kerugian. Contoh, Malik dan Amin ini melakukan akad kira dengan modal 100 juta sebenarnya. Kemudian mengalami kerugian 10 juta. Selanjutnya tetap melakukan perdagangan dengan modal 90 juta. Berarti tadi modal pertama adalah 100 juta, ruginya 10 juta, berarti tinggal 90 juta. Kemudian tetap melakukan itu walaupun rugi tetap. Terus lanjut nggak apa-apa lanjut. Setelah itu ternyata setelah lanjut akad kira mendapatkan keuntungan 20 juta. Maka 10 juta dari keuntungan itu digunakan untuk menutup kerugian yang pertama. Kemudian 10 juta berikutnya dibagi menjadi 2, pemilik dan pemodal, pemilik dan pengelola, atau dibagi sesuai kesepakatan. Kalau 10 juta, kalau hanya 10%-nya, seumpamanya kamu 10%, saya 90%, juga yang ini jelas. Berarti 10%-nya 1 juta. Pengelola 1 juta, pemilik 9 juta. 9 juta. Ini enak. Nah, kalau mau karena ini adalah akad amanah, karena ini adalah ini lanjutannya, bahwasanya akad kira ini adalah akad jaizah. Akad jaiz itu akad boleh, tidak ada ketetapan secara hukum. Maksudnya
akadnya jaiz itu boleh-boleh saja, tidak wajib, ya kan? Kalau wajib, kalau kita membatalkan kan jadi haram. Ini adalah akad jaiz, artinya boleh dari kedua belah pihak, baik malik atau amin mau merusak. Maaf Pak, saya tidak bisa lagi meneruskan. Oh ya udah, tidak apa-apa. Yang penting jelas barangnya. Karena kalau ada barang, walaupun kalau seumpamanya nggak ada uang, pasti ada barang. Artinya barang ini bisa diuangkan nanti. Tapi kalau uangnya nggak ada, barangnya nggak ada, ini rugi. Kemana ini? Seharusnya kalau nggak laku, barangnya ada. Kalau laku berarti ada keuntungannya, ataupun kan seperti itu, atau rugi atau apa, harus jelas. Udah ada ya. Baik, kita insyaallah akan lanjutkan. Setidaknya kita tahu kalau dengan punya modal, ingin kerjasama dengan seseorang dengan akad qirah, bagaimana caranya yang sesuai dengan syariat. Mulai kemarin ini kita akan belajar dasar-dasarnya. Artinya setidaknya dasar-dasar ini panjenengan amalkan ketika berakad dengan orang lain. Harapannya adalah harta yang kita nikmati kalau ada labanya tetap buat nyaman bagi kita. Kalau rugi kita tahu harus bagaimana di dalam syariat. Artinya kehidupan itu bukan hanya masalah untuk rugi, tapi kiblat kita adalah sesuaikah amalan kita di dalam bermuamalah dengan syariat, sehingga apapun yang kita lakukan, baik bisnis, baik semuanya jadi ibadah. Kenapa? Karena kita sudah berhati-hati setiap tindak tanduk kita dalam, makanya di dalam kitab Nasuhul Ibad itu kan, kalau modal di dalam perdagangan kita itu dilandasi takwa, artinya dilandasi syariat, sulit kita menghitung keuntungan di dalam agama kita. Artinya saking banyak keuntungan bagi agama yang kita dapatkan karena meniatkan tijarah, meniatkan perdagangan, meniatkan pekerjaan itu karena berdasari takwa. Tapi sebaliknya, kalau kita memodalkan harta kita itu dikarenakan dunia, betapa sulitnya mulut ini menghitung kerugian agama, kerugian yang diberikan dampaknya terhadap agama. Artinya betapa banyak kerugian di bidang agama itu yang kita dapatkan karena meniatkan modal di dalam bisnis kita bukan karena takwa, tapi karena urusan hanya dunia. Laba. Jadi niatkan panjenengan, ya Allah, saya buka usaha ini, buka air, buka rokok, saya karena kewajiban saya sebagai ayah, sebagai suami, kalau ini untuk semoga bisa mendapatkan keberkahan dari-Mu ya Allah. Saya mencari nafkah karena perintah-Mu agar kami bisa beribadah kepada-Mu dengan baik. InsyaAllah hasilnya berkah dunia dan akhirat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.